Silakan kau jadi wali kota, tapi jangan kau salah gunakan jabatanmu. Silakan jadi anggota DPR, tapi jangan kau jadi tukang tipu. Itu maknanya itu. Dia ada perubahan, bahasa modernnya transformasi. Ada perubahan yang tadinya ulat, dia kepompong lalu jadi kupu-kupu. Ada kan lagunya itu, persahabatan bagai kepompong merubah ulat menjadi kupu-kupu. Hebatnya itu kupu-kupu, Pak. Dia sedot saripati madu. Dia tidak seperti lalat. Apa dia makan itu lalat? Najis, bangkai, kotoran. Tapi kupu-kupu, apa dia hisap? Saripati madu, bunga. Setelah itu dia pindah ke bunga yang lain. Apa dia rusak yang dia tinggalkan? Tidak. Justru karena pindah, maka dia melakukan penyerbukan. Itu maknanya orang yang berhasil puasa, dia menjadi rahmatan lil alamin. Itulah makna dari hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ada orang, Pak, kita lihat hitam jidatnya gara-gara sholat 5 waktu. Senin Kamis bagus, 4 kali hatam Ramadan, tapi dalam komplek tidak ada yang senang. Kenapa? Semua orang benci dia karena kesombongannya. Semua orang benci dia karena apa? Karena dalam bertetangga dia suka ganggu tetangganya. Pagarnya dia rugikan tetangganya, gotnya dia rugikan tetangganya, parkir mobilnya dia jengkelkan tetangganya, sampahnya mengganggu tetangganya. Orang seperti ini meskipun hitam jidatmu rajin puasa, kamu bukan orang mulia di hadapan Allah. Ada orang sederhana puasanya, Pak, sederhana gajinya, tapi satu kompleks semua orang senang. Itulah orang yang namanya bertransformasi menjadi lebih baik. Mari menjadi lebih baik sesuai dengan kadar dan kemampuan kita. Saya berusaha menjadi lebih baik dengan cara apa? Saya ceramah. Bagaimana ilmu saya jadikan kebaikan buat orang lain. Sehingga saya dakwah. Kalau kau tidak bisa beriman, paling tidak saya kasih ketawa kau. Kita abe kipa mau porang ngaseng kate. Jadi wakil wali kota. Jadilah rahmatan lil alamin. Gimana caranya? Paling tidak kalau tidak menyebarkan rahmatan lil alamin, jangan menjadi sampah. Nah, itu yang disebut menjadi rahmat bagi seluruh alam. Habis waktu. Nah, ibu-ibu, jadi ibu rumah tangga, jadi rahmatan lil alamin. Kalau tidak bisa keluar, minimal anak dan suamimu. Jangan kasar bicara sama suamimu. Sedikiwannya Ustaz, ya takdirnya. Mana ada mau laki-laki miskin? Kita semua mau kaya. Kalau perlu kali sarang ngasing ku berlian, tapi kan kemampuan. Pakule antena. Iya toh, Nabi bilang jelek suamiku Ustaz, itu jodohmu. Karena Allah tahu kalau dia gagah malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Semua enak, Pak. Kalau kita tidak bisa menjadi rahmatan lil alamin buat orang lain, minimal ibu dalam rumah tangga. Suami jadi istri suami yang baik, anak jadi anak yang baik, ibu jadi ibu yang baik buat anaknya, istri jadi istri yang baik. Kasihan kita ini, Pak. Saya biasa kasihan lihat rumah tangga yang bertengkar terus. Cerita-cerita rahmatan lil alam. Tiap mau kurang rahmatan lil alam. Di rumahmu mau dulu. Kita cerita kebaikan, tapi anak kita tidak merasa punya ayah. Kita cerita tentang kebaikan, tapi istri kita merasa tidak punya suami. Itu transformasi namanya, menjadi yang lebih baik. Orang yang puasanya Ramadan baik, insya Allah menjadi rahmatan lil alamin, minimal dalam rumah tangga. Nah, sudah puasa. Nah, sekarang kalau puasa sekedar menahan makan minum, itu puasa orang awam. Tapi puasa orang yang sudah bertahun-tahun puasa, bukan lagi saum, tapi yang dia lakukan apa? Bukan lagi siam yang dilakukan, kutiba alaikum siam, tapi apa? Saum. Apa itu saum? Bukan cuma makan, minum, dan ruang badan, tapi semua hal negatif dia mampu tahan dirinya. Itu orang yang hebat puasanya. Nah, kalau sudah hebat puasa, tentu ada hadiahnya. Allah katakan apa hadiahnya? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allah tidak mengatakan kau puasa ada saat pasti kau takwa, tidak.
la'allakum tattaqun, agar kamu, agar itu dua proyeksinya, agar itu dua hasilnya. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Yang berhasil Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Menjadi orang takwa. Apa itu takwa? Apa itu takwa? Nah, masih ingat dulu waktu tak kuliah toh? Setiap ada mata kuliah ada disebut definisi terminologi, definisi etimologi. Ya kan? Definisi etimologi menurut pengertian, menurut kata, akar kata. Takwa itu menurut akar kata yang kita sebut dengan etimologi, kata takwa, takut. Takut kepada sesama makhluk beda dengan takut kepada Allah. Kalau takut kepada sesama makhluk kita jauhi. Bapak takut sama ular, menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah kita dekati. Caranya apa? Allah hadirkan Ramadan. Kalau kau nyatakan dasar, kau nyatakan kau takut sama saya, baru kalau kau merasa takut kepada Allah, caranya apa? Manfaatkan Ramadan. Puasa kau. Taraweh. Bapak Ibu jangan anggap remeh ini taraweh. Puasa kita bisa puasa setelah Ramadan, Senin Kamis. Tapi taraweh hanya ada di Ramadan. Bapak mau taraweh bulan Syawal? Gila Bapak. Bukan Pak Syawal. Iya toh? Bapak mau puasa di bulan lain tidak mungkin. Bisa puasa namanya puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud. Tapi taraweh hanya ada di Ramadan. Tidak bisa di masjid, di rumah taraweh sama keluarga. Tidak bisa juga dengan keluarga. Taraweh sendiri. Pendek baca Ustaz, itu toh mau pendek. Maka itu disebut Allah sampaikan, betul-betul kau takut sama saya karena Ramadan kau dekati saya. Dengan memperbanyak amal. Nah, sudah itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berhasil menjadi orang yang takwa, apa hadiah dari Allah? Man yattaqillaha, kata Allah, siapa yang bertakwa kepadaku, yaj'allahu mahraja, saya angkat derajatmu. Saudaraku, kalau Allah yang angkat derajat Pak, satu dunia mau jatuhkan tidak mungkin. Jadi jangan kita lalu menjilat sama pejabat. Jangan ada tong itu orang kalau ada pejabat kan ada harga diri nana S2 kok itu biar saya mau cikali. Maka jangan rendahkan karena Allah sudah angkat derajat kita. Itu makna kalau kau bertakwa kepadaku, kata Allah, ya ja'allahu mahraja, ku angkat derajatmu. Yang kedua Allah kasih kau bonus, saya buka pintu rezeki dari jalan yang tidak kau sangka-sangka.